Istri kedua sang penguasa, episode 8. Al mondar-mandir di depan pintu kamar kedua orang tuanya. Sudah sekitar 5 menit dia melakukan hal tersebut. Ingin mengetuk daun pintu itu, namun masih sedikit ragu. Ia tidak yakin jika sang makmi tidak akan menertawakannya nanti. Apa papi ada di dalam ya? Kalau ada, bisa dipastikan aku tidak bisa meminta maaf pada mami. Ujarnya memainkan dagunya dengan jari-jari besarnya. Tangan Hal yang hendak mengetuk pintu tergantung, saat tiba-tiba pintu itu telah terbuka dan menampilkan sosok sang mama yang telah berdiri dengan wajah freshnya. Al, kamu di sini sayang? Ada apa? Tanya Dewi. Cukup heran, karena tak biasanya putranya menyambanginya di kamar. Biasanya, ia hanya menunggu di ruang keluarga jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Al memiringkan kepalanya menatap ke dalam kamar itu. Apa papi ada, Mi? Tidak ada. Papi sedang keluar bersama rekannya. Ada apa? Apa ada hal yang penting? Tanya Dewi kembali, memastikan apakah putranya baik-baik saja. Al boleh masuk. Al bicara hal penting sama Mami. Pintanya jelas. Meski sedikit heran, namun ia tetap mempersilahkan putranya untuk masuk, dan mereka duduk di sofa panjang yang terletak tak jauh dari dinding kaca kamar, yang memperlihatkan pemandangan belakang mansion itu. Dewi tersentak saat Al tiba-tiba berbaring di pangkuannya, menenggelamkan kepala di perutnya. Namun ia tersenyum, seraya mengelus rambut Al. Dia merasa bahagia, karena sudah sangat lama putranya tak pernah bermanja dengannya seperti sekarang. Selain karena memang putranya itu sudah dewasa, suaminya yang posesif adalah alasan lain hingga anak sulungnya itu bersikap demikian. Maafin Al, Mi. Lirih Al. Suaranya seperti tenggelam. Kenapa meminta maaf? Al sudah banyak salah sama Mami. Al dulu selalu membantah Mami, tidak mendengarkan nasihat Mami. Pasti saat itu Mami sangat terluka, padahal Mami dengan susah payah melahirkan dan membesarkan Al. Maaf, Mi. Jelas Al tanpa jeda. Dewi kembali tersenyum. Sepertinya dia mulai mengerti dengan perasaan putranya. Al, panggil Dewi lembut, hingga Al merubah posisi tidurnya menjadi terlentang, menatap sang Mami. Apapun kesalahan kamu di masa lalu, Mami sudah memaafkan kamu jauh sebelum kamu meminta maaf, sayang. Seperti itulah seorang ibu. Mami hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Meski Mami pernah kecewa padamu, tapi itu semua telah terbayarkan dengan melihat kamu hidup bahagia seperti sekarang. Al terdiam. Begitu besarnya rasa sayang seorang ibu pada anaknya, sehingga apapun yang telah dilakukan anaknya sedikit pun tak membuat kasih sayang seorang ibu berkurang. Sekalipun hatinya pernah tersakiti karena perilaku anaknya, tapi hatinya seluas samudra, memaafkan tanpa membenci. Seperti itulah seorang ibu, mencintai tanpa pamrih. Ada apa? Apa yang membuat kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Itu. Tadi Al tidak sengaja melihat Aura menonton video persalinan. Jujur saja, Al merasa takut melihatnya. Al tidak bisa membayangkan nanti Aura akan merasakan hal itu. Dan Mami pun pasti sudah merasakan sakit saat melahirkan Al. Tapi Al tidak tahu diri, sehingga Al selalu membangkang dan membuat Mami sedih. Maafkan Al, Mi. Al meraih jemari Dewi lalu mengecupnya lama sembari memejamkan mata. Hal itu membuat Dewi tersenyum bahagia dengan mata berkabut. Al membuka matanya dan melihat sang Mami tersenyum hangat
membuat ia juga tersenyum. Al beranjak memperbaiki duduknya tanpa melepas tangan Dewi. Mi, Al pernah mendengar kalau orang melahirkan itu sakitnya diibaratkan 20 tulang patah secara bersamaan. Memang benar ya, Mi? Dewi mengangguk. Benar, sakitnya luar biasa, bahkan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dewi menelisik wajah di sampingnya, merasa geli dengan mimik wajah putranya. Sangat jelas tercetak di wajah rupawan itu, jika empunya sedang ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Al takut, Mi. Al rasanya tidak akan sanggup melihat Aura akan kesakitan seperti itu. Apa aku menyuruhnya untuk operasi saja? Jangan. Kenapa? Mengandung, melahirkan, menyusui sudah menjadi kod wanita, Al. Melahirkan memang sakit, bahkan sangat sakit, hingga rasanya separuh nyawa melayang. Tapi ketahuilah, di balik rasa sakit itu, ada kebanggaan tersendiri jika seorang wanita bisa melahirkan buah hatinya, apalagi secara normal. Jelas Dewi sambil memerhatikan putranya. Tapi wajah putranya itu terlihat masih belum membaik. Yang perlu kamu lakukan, bagaimana caranya agar kamu senantiasa selalu mendampingi istrimu, memberikan dia semangat, hingga ia bisa rileks dalam menantikan proses persalinan itu. Kalau kamu panik, itu juga akan mempengaruhinya. Tapi Mi, percayalah, semua akan baik-baik saja. Aurora tersenyum, mencium berulang kali bunga mawar di tangannya. Hatinya bermekaran seperti bunga mawar putih itu. Ia kemudian bergerak menuju ke meja di depan sofa, mengambil vas bunga kaca yang cukup besar dan mengganti bunganya. Sudah beberapa menit lalu ia terbang. Begitu melihat bunga mawar putih di sampingnya, ini pasti suaminya. Tapi suaminya kemana? Kenapa dia tidak ada di dalam kamar? Tak lama berselang, pintu perlahan menampilkan sosok yang sedari tadi ia cari, yang berbeda. Wajah tampan itu seperti bak langit mendung yang siap meluncurkan air hujan. Ar berjalan pelan masuk seraya menunduk, melemparkan tubuhnya ke ranjang seraya merentangkan kedua tangannya dengan mata terpejam. Ia bahkan tidak sadar jika istrinya sedang menatapnya dengan kening berkerut. Lama, Aurora memperhatikan itu, hingga beberapa kali terdengar suara helaan napas berat yang berasal dari atas ranjang king size tersebut. Apakah ada masalah di perusahaan? Kenapa suaminya bersedih? Seketika Al terduduk tegak saat menyadari jika istrinya tidak ada. Ia celingak-celinguk mencari sosok itu, hingga, "Ya Tuhan sayang, maaf, aku tidak melihatmu." Beranjak mendekat ke istrinya, lalu mendekap dari samping tubuh istrinya. "Bagaimana? Apa kau suka bunganya?" Aurora mengangguk pasti. "Aura sangat suka. Terima kasih sayang." "Apapun untukmu sayang," ujarnya menenggelamkan kepalanya di jaruk leher Aurora. "Ada apa?" Jemari lentik Aurora mengelus lembut pipi Al yang sedang bermanja. "Tidak apa sayang, aku cuma lelah saja." Jawabnya berbohong, meletakkan dagunya di bahu sang istri, kemudian menggigit pipi cabi Aurora hingga wanita itu mengadu. "Sakit sayang." "Salah sendiri, kamu menggemaskan." Aurora mengelus pipinya seraya merenggut. "Tumben cepat pulang." "Mulai hari ini dan seterusnya aku akan pulang cepat sayang. Aku ingin menghabiskan waktu dengan istriku yang mengemaskan ini. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian sepanjang hari. Maaf ya,
Aku baru menyadarinya sekarang. Ujarnya penuh sesal, lalu kasih Aurora. Tidak apa-apa sayang, kan punya tanggung jawab besar di perusahaan. Aku maklumi kok. Sang penguasa itu tidak menjawab. Dia termenung memikirkan sesuatu. Ia merasa seperti ada batu besar yang menghantam pundaknya. Rasanya sangat berat, hingga ia tidak mampu berucap. Biasanya, sepelik apapun masalah perusahaan, ia masih sanggup menghadapinya. Tapi mengenai istrinya, rasanya sangat berat. Mindset tentang sakitnya melahirkan dan pertaruhan nyawa telah menguasai isi kepalanya. Jujur saja, pikirannya selalu tertuju ke peristiwa beberapa bulan yang lalu, di mana ia melihat istrinya terbaring tak berdaya. Sedikit lagi, butiran cair bening merembes ke pipinya, tapi sekuat tenaga ia menahannya. Dia tidak cengeng, tidak sama sekali. Tapi entah kenapa, ketakutan menghantui dirinya.